kitab keesaan dan tawakal, yaitu kitab kelima dari Rubu yang melepaskan dari kitab Ihya Ulumuddin. Segala pujian bagi Allah yang mengatur alam nyata dan alam gaib, yang sendirian dengan keagungan dan keperkasaan, yang meninggikan langit dengan tidak bertiang, yang mengkadarkan rezeki-rezeki hamba, yang memalingkan mata orang-orang yang mempunyai hati dan akal daripada memperhatikan perantaraan-perantaraan dan sebab-sebab kepada yang menyebabkan segala sebab. Allah yang meninggikan cita-cita mereka daripada menoleh kepada yang selain daripadanya dan berpegang kepada pengatur yang lain. Mereka tidak menyembah selain Dia, karena tahu bahwa Dia yang esa, tunggal, Tuhan yang menjadi tempat meminta, dan karena keyakinan bahwa semua jenis makhluk adalah hamba-Nya seperti mereka, yang Allah tidak menuntut rezeki pada mereka, bahwa tiada seberat ataupun, melainkan kejadiannya adalah dari Allah. Tiada yang merangkap di atas bumi, melainkan rezekinya atas Allah. Tatkala mereka meyakini bahwa Ia yang menjamin rezeki hamba-hambanya, yang menanggung kehidupan mereka, niscaya mereka bertawakal kepadanya. Mereka lalu mengatakan, mencukupilah Allah bagi kita dan sebaik-baik tempat menyerah diri. Rahmat kepada Muhammad yang mencegah segala yang batil, salah, yang menunjuk kepada jalan yang betul. Dan rahmat juga kepada seluruh keluarganya. Curahkanlah kesejahteraan dengan sebanyak-banyaknya. Adapun kemudian, bahwa tawakal itu suatu tempat dari tempat-tempat agama, suatu makam dari makam orang-orang yang yakin. Bahkan tawakal itu termasuk derajat yang tinggi bagi orang-orang al-muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Tawakal itu sendiri agak kabur dari segi ilmu. Kemudian sukar dari segi amal. Segi kekaburannya dari pihak pemahaman ialah bahwa memperhatikan sebab-sebab dan berpegang kepada sebab-sebab itu bersekutu pada keesaan, pengesaan Tuhan. Berberat-beratan pada pemerhatian secara keseluruhan daripadanya itu suatu tusukan pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan celaan pada agama. Berpegang kepada sebab-sebab tanpa melihat akan sebab-sebab itu, pengobahan pada segi akal dan penjerumusan dalam lembah kebodohan. Pentahkikan, penjelasan makna tawakal di atas cara yang bersesuaian dengan kehendak keesaan yang diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan agama itu sangat kabur dan sukar. Tiada sanggup menyingkapkan tutup ini, serta bersangatan tersembunyinya, selain ulama-ulama yang terbilang ahli, yang bercelakan matanya dari kurnia Allah Ta'ala dengan cahaya hakikat makna. Lalu mereka dapat melihat dan menjelaskan, dapat membuktikan dengan dalil. Kemudian mereka menuturkan dengan terang dari apa yang disaksikan mereka dari segi yang dituturkannya. Sekarang, mari kita mulai dengan menyebutkan keutamaan tawakal atas jalan pendahuluan. Kemudian, kita ikutkan dengan keesaan pada bahagian pertama dari kitab ini, dan kita sebutkan hal tawakal dan amalannya pada bahagian kedua. Penjelasan keutamaan tawakal. Adapun dari ayat-ayat, maka Allah Ta'ala berfirman, bertawakallah kepada Allah kalau kamu betul-betul orang yang beriman. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka bertawakallah kepada Allah orang-orang yang bertawakal. Surat 14 Ibrahim ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan keperluannya. Surat 65 At-Talaq ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Surat 3 Ali Imran ayat 159.
Allah mengagungkan orang yang bertawakal itu dengan suatu kedudukan makam yang dinamakan mencintai Allah Ta'ala. Pakaiannya terjamin dengan cukupnya Allah Ta'ala baginya. Nikmat Allah Ta'ala mencukupkan dan memadai baginya yang mencintai dan yang memeliharainya. Maka ia memperoleh kemenangan besar, bahwa yang dicintai itu tidak akan diazabkan, tidak dijauhkan dan tidak dihijabkan, didindingi antaranya dan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, bukankah Allah telah mencukupkan keperluan hambanya? Surat 39 Az-Zumar ayat 36. Orang yang mencari keperluannya dari selain Allah Ta'ala, maka orang tersebut meninggalkan tawakal. Ia mendustakan ayat di atas tadi. Itu adalah persoalan pada pembentangan penuturan dengan kebenaran, seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya telah datang kepada manusia suatu masa. Ketika itu dia belum ada suatu apapun yang dapat disebut. Surat 76 Al-Insan ayat 1. Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Surat 8 Al-Anfal ayat 49. Artinya, Maha Kuasa yang tidak hina dari orang yang meminta upah kepadanya. Ia tidak menyia-nyiakan akan orang yang merasa kesenangan di sampingnya, dan yang berlindung dalam genggaman dan penjagaannya. Ia Maha Bijaksana, yang tidak teledor pada pengaturan orang yang bertawakal, yang menyerahkan diri kepada pengaturannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka yang engkau serukan, yang engkau berdoa kepadanya, yang bukan Allah, adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Surat 7 Al-A'raf ayat 194. Diterangkan bahwa setiap apa yang selain Allah Ta'ala itu hamba yang dijadikan hajat keperluannya sama dengan hajat keperluan kamu, maka bagaimana bertawakal kepadanya? Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka yang kamu sembah selain dari Allah, mereka tiada memiliki rezeki bagi kamu. Maka carilah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia. Surat 29 Al-Ankabut ayat 17. Allah Azza wa Jalla berfirman, kepunyaan Allah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi kaum munafik itu tiada mengerti. Surat 63 Al-Munafikun ayat 7. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ia Allah yang mengatur urusan, tidak ada penolong, melainkan dengan izinnya. Surat 10 Yunus ayat 3. Setiap apa yang disebutkan dalam Al-Quran dari hal keesaan, maka itu pemberitahuan kepada putusnya perhatian dari segala yang lain, dan bertawakal kepada Yang Esa, yang Maha Perkasa. Adapun hadits-hadits, di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut apa yang dirawikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diperlihatkan kepadaku umat-umat dahulu pada suatu musim. Lalu aku melihat umatku sudah memenuhi tanah datar dan bukit, maka sangatlah mengherankan aku oleh banyaknya dan keadaan mereka. Lalu ditanyakan kepadaku, senangkah engkau yang demikian? Aku menjawab, ya, senang. Lalu dikatakan, bersama mereka 70.000 orang yang masuk surga, dengan tiada hisab hitungan amal. Lalu ditanyakan, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka yang tidak bertenung, yang tiada menengok untungnya dengan sesuatu dan tiada meminta dijampikan. Kepada Tuhan mereka bertawakal. Lalu Ukasyah bangun berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kiranya Allah menjadikan aku sebahagian dari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa, wahai Allah Tuhanku, jadikanlah Ukasyah sebahagian dari mereka. Yang lain lalu bangun berdiri pula dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kiranya Allah menjadikan aku sebahagian dari mereka.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, telah didahului engkau dengan yang demikian oleh Ukasyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Ia memberikan rezeki kepada kamu, sebagaimana Ia memberikan rezeki kepada burung. Pagi-pagi burung itu terbang dengan perut kosong dan sorenya kembali dengan perut penuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya ia dicukupkan oleh Allah Ta'ala setiap perbelanjaan, dan diberikannya rezeki di mana tidak disangkakannya. Dan siapa yang berpegang teguh kepada dunia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang merasa senang bahwa dia manusia yang terkaya, maka hendaklah ia lebih mempercayai dengan apa yang pada Allah daripada dengan apa yang dalam tangannya. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila suatu kesusahan menimpa keluarganya, maka beliau bersabda, bangunlah mengerjakan salat. Dan beliau menyambung, dengan ini, aku disuruh oleh Tuhanku Azza wa Jalla. Ia Azza wa Jalla berfirman, dan suruhlah keluarga engkau mengerjakan salat dan tetap mengerjakannya. Kami tiada meminta rezeki kepada engkau. Hanya kami yang memberi rezeki engkau, dan akhirat yang baik adalah untuk orang yang memelihara diri dari kejahatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah bertawakal orang yang meminta dijampikan dan bertenung. Diriwayatkan bahwa tatkala Jibril alaihi salam berkata kepada Ibrahim alaihi salam, dan Ibrahim alaihi salam sudah dilemparkan ke dalam api dengan manjani, alat peperangan orang dahulu, apakah engkau ada keperluan? Maka Ibrahim alaihi salam menjawab kepada engkau, tiada ada, sebagaimana pati ucapannya, Allah mencukupkan bagiku dan sebaik-baik yang menerima penyerahan al-wakil. Karena Ibrahim alaihi salam mengucapkan yang demikian ketika beliau diambil untuk dilemparkan ke dalam api, maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, dan Ibrahim yang memenuhi kewajibannya. Surat 53 An-Najm ayat 37. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, hai Daud, tiada dari hamba yang berpegang teguh dengan aku tidak kepada makhlukku, lalu ia ditipu oleh langit dan bumi, melainkan aku jadikan baginya jalan keluar. Adapun Atsar, maka kata Sa'id bin Jubair, aku disengat kala jengking, lalu ibuku bersumpah kepadaku untuk ia meminta dijampikan, maka aku berikan kepada tukang jampi itu tanganku yang tidak disengat. Ibrahim al-Hawas membaca firman Allah Ta'ala, bertawakallah kepada Allah yang hidup tiada mati dan bertasbihlah dengan memujinya, dan ia cukup mengetahui dosa-dosa hambanya. Surat 25 Al-Furqan ayat 58. Lalu Ibrahim al-Hawas menyambung, tiada seyogyanya bagi hamba sesudah ayat ini bahwa berlindung kepada seseorang selain kepada Allah Ta'ala. Dikatakan kepada sebahagian ulama dalam tidurnya, siapa yang mempercayai Allah Ta'ala, maka ia telah memelihara makanan yang dimakannya. Kata setengah ulama, tidaklah engkau disibukkan oleh rezeki yang ditanggung bagi engkau dari amalan yang diwajibkan atas engkau. Kalau demikian, maka engkau menyia-nyiakan urusan akhirat engkau, dan engkau tiada memperoleh dari dunia selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi engkau. Yahya bin Ma'az berkata, pada adanya rezeki bagi hamba tanpa dicari, menunjukkan bahwa rezeki itu disuruh mencari hamba. Ibrahim bin Adam berkata, aku bertanya kepada sebahagian padri, dari mana engkau makan? Padri itu menjawab kepadaku, tiada ilmu ini padaku.
Akan tetapi, tanyakanlah kepada Tuhanku, dari mana ia memberi makan kepadaku. Haram bin Hayyan bertanya kepada Uwais Al-Qarani, kemana engkau suruh aku, supaya aku berada? Uwais Al-Qarani menunjukkan ke Syam, Syria. Haram bertanya, bagaimana penghidupan? Uwais menjawab, yang punya hati ini sudah bercampur dengan keraguan, tidak bermanfaat pengajaran. Sebahagian mereka berkata, manakala engkau rela Allah menjadi wakil, niscaya engkau memperoleh jalan kepada setiap kebajikan. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala akan baiknya ada pengajaran, penjelasan, hakikat, makna keesaan yang menjadi pokok tawakal. Ketahuilah kiranya bahwa tawakal itu sebahagian dari pintu iman. Semua pintu iman itu tidak teratur selain dengan ilmu, hal keadaan dan amal. Dan tawakal seperti demikian juga akan teratur dari ilmu yang menjadi pokoknya. Amal itu buah hasil. Dan hal keadaan itu yang dimaksud dengan nama tawakal. Maka marilah kita mulai dengan penjelasan ilmu yang menjadi pokoknya. Dan itulah yang dinamakan iman pada pokok lisan. Karena iman ialah pembenaran etasdik. Setiap etasdik dengan hati, maka itu ilmu. Apabila telah kuat, niscaya dinamakan yakin. Akan tetapi pintu yakin itu banyak. Dan kita hanya memerlukan dari pintu-pintu itu apa yang kita bangunkan tawakal padanya, yaitu keresaan yang diterjemahkan oleh ucapan engkau, La ilaha illallahu wahdanu la syarikalahu. Tiada yang disembah selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada baginya sekutu. Dan iman itu dengan kemampuan yang diterjemahkan oleh ucapan engkau daripadanya. Baginya Allah, kerajaan, iman dengan kemurahan dan hikmah yang ditunjukkan oleh ucapan engkau. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Dan siapa yang mengucapkan La ilaha illallahu wahdanu la syarikalahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Tiada yang disembah selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada baginya sekutu. Baginya kerajaan dan pujian, dan Dia berkuasa atas tiap sesuatu. Niscaya sempurnalah baginya iman yang menjadi pokok tawakal, yakni bahwa jadilah makna ucapan ini suatu sifat yang harus bagi hatinya yang mengerasinya. Adapun keesaan, maka itu pokok. Pembicaraan mengenainya itu akan panjang. Dia itu termasuk mukasyafah, ilmu diminta untuk mengetahuinya saja. Akan tetapi, sebahagian ilmu diminta untuk mengetahuinya saja itu menyangkut dengan amal, dengan perantaraan, hal keadaan. Dan ilmu muamalah, perniagaan jual beli yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan, tiada akan sempurna, selain dengan perantaraan hal keadaan itu. Jadi, tidak kita kemukakan, selain sekadar yang menyangkut dengan muamalah, jual beli. Kalau tidak, maka keresaan itu adalah lautan lepas yang tiada bertepi. Maka sekarang kami jelaskan bahwa keresaan itu mempunyai 4 tingkat, yaitu terbagi kepada isi dari isi, kulit dan kulit dari kulit. Marilah kita beri contoh yang demikian untuk mendekatkan kepada paham-paham yang lemah. Dengan buah kelapa mengenai kulitnya yang di atas, bahwa buah kelapa itu mempunyai 2 kulit, mempunyai isi, dan isi itu mempunyai minyak, yaitu isi dari isi. Tingkat pertama dari keesaan ialah bahwa insan mengucapkan dengan lisannya La ilaha illallahu dan hatinya lalai atau memungkirinya, seperti keresaan orang-orang munafik. Tingkat kedua, bahwa dibenarkan oleh hatinya akan makna lafal pengucapan, sebagaimana dibenarkan oleh umumnya kaum muslimin.
yaitu iktikad, keyakinan orang awam. Tingkat ketiga, bahwa dipersaksikan yang demikian dengan jalan kasyaf terbuka hijab dengan perantaraan cahaya kebenaran Nurul Haq, yaitu makam orang-orang muqarrabin. Yang demikian, dengan dilihatnya segala sesuatu yang banyak, akan tetapi dilihatnya atas banyaknya itu datang dari Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Tingkat keempat, bahwa tiada dilihatnya pada yang ada, pada wujud, selain yang esa. Maka tiada dilihatnya juga akan dirinya sendiri, apabila ia tidak melihat dirinya sendiri, karena tenggelam dengan keesaan. Niscaya ia fana, lenyap dari dirinya sendiri ke dalam keesaannya. Dengan arti, bahwa ia telah fana daripada melihat dirinya dan makhluk. Pertama itu orang yang berkeesaan dengan lisan semata-mata. Yang demikian itu memelihara orang yang demikian di dunia dari pedang dan mata tombak. Kedua, orang yang berkeesaan dengan arti bahwa ia beriktikad, berkeyakinan dengan hatinya yang dipahami lafalnya, ucapannya. Hatinya terlepas dari pendustaan dengan apa yang diikat oleh hatinya, yaitu ikatan atas hati, yang tidak ada padanya kelapangan dan keluasan. Akan tetapi keyakinan itu menjaga yang punya keyakinan tadi dari azab di akhirat. Jikalau ia meninggal dan tidak lemah ikatannya disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat, ikatan ini mempunyai daya upaya yang dimaksudkan untuk melemahkannya dan merombakannya, yang dinamakan bid'ah, yang diada-adakan. Ia mempunyai daya upaya yang dimaksudkan menolak daya upaya perombakan dan pelemahan. Dan dimaksudkan juga pengokohan ikatan ini dan penguatannya atas hati, dan dinamakan ilmu kalam, kata-kata. Orang yang mengetahui ilmu ini dinamakan mutakalim, ahli ilmu kalam. Dia itu lawan dari mubtadi, ahli pembuat bid'ah. Maksudnya, menolak mubtadi, ahli pembuat bid'ah. Daripada perombakan ikatan ini dari hati orang awam, kadang-kadang dikhususkan mutakalim, ahli ilmu kalam, dengan nama muwahhid, orang yang berkeesaan. Dari segi ia menjaga dengan ilmu kalamnya akan pengertian ucapan keesaan atas hati orang awam, sehingga tidak terlepas ikatannya. Ketiga, orang yang berkeesaan dengan arti bahwa ia tidak menyaksikan selain pencipta yang esa, apabila terbuka baginya kebenaran sebagaimana yang sebenarnya. Ia tidak melihat pencipta pada hakikat maknanya selain esa, telah tersingkap baginya hakikat makna sebagaimana yang sebenarnya. Tidak dengan ia memberatkan hatinya bahwa beritikat kepada yang dipahami dari ucapan hakikat makna. Karena yang demikian itu tingkat orang awam dan orang-orang ahli ilmu kalam berkata-kata. Karena orang ahli ilmu kalam tidak berbeda dengan orang awam tentang itikad, keyakinan. Akan tetapi, pada pembuatan rekaan kata di mana dengan kata itu ia menolak daya upaya tukang pembuat bid'ah yang diada-adakan dari melepaskan ikatan ini. Keempat, orang yang berkeesaan dengan arti bahwa ia tidak menghadirkan dalam kesaksiannya selain yang sah, maka ia tidak melihat setiap sesuatu dari segi bahwa itu banyak, akan tetapi dari segi bahwa itu yang sah. Inilah penghabisan yang terjauh pada keesaan. Yang pertama itu seperti kulit yang teratas dari kelapa. Yang kedua seperti kulit yang terbawah. Yang ketiga seperti isi. Dan yang keempat seperti minyak yang dikeluarkan dari isi. Sebagaimana kulit yang teratas dari kelapa tak ada kebajikan padanya, bahkan kalau dimakan, maka dia itu pahit rasanya, kalau dipandang ke dalamnya. Maka dia itu buruk pandangannya kalau dibuat untuk kayu api, niscaya memadamkan api dan membanyakkan asap, dan kalau dibiarkan dalam rumah niscaya menyempitkan tempat, maka ia tidak patut.
Selain dibiarkan untuk sementara guna pemeliharaan kepada kelapa kemudian dilemparkan daripadanya, maka seperti demikianlah keesaan, dengan lisan semata-mata tanpa pembenaran, tasdik dengan hati, tidaklah berfaedah, banyaklah melarat tercela zahir dan batinnya. Akan tetapi bermanfaat untuk sementara pada menjaga kulit yang terbawah, sampai kepada waktu mati. Dan kulit yang terbawah ialah hati dan badan. Keesaan orang munafik itu memelihara badannya dari pedang orang-orang yang berperang. Orang-orang yang berperang itu tidak disuruh memecahkan hati. Dan sesungguhnya pedang itu mengenakan tubuh dari badan, yaitu kulit, dan terlepas daripadanya dengan mati. Maka tidak ada lagi faedah bagi keesaannya sesudahnya. Sebagaimana kulit terbawah itu tampak manfaatnya dengan dikaitkan kepada kulit yang teratas, maka ia menjaga isi dan memeliharakannya dari kerusakan ketika disimpan. Apabila dipisahkan, niscaya mungkin dimanfaatkan untuk kayu api, akan tetapi turun kadarnya dengan dikaitkan kepada isi. Begitu juga semata-mata itikot keyakinan, tanpa tersingkap banyaknya manfaat. Dengan dikaitkan kepada semata-mata penuturan lisan itu kurang kadarnya, dengan dikaitkan kepada tersingkap dan penyaksian yang berhasil dengan terbukanya dada dan kelapangannya, tersinarnya nur kebenaran padanya. Karena keterbukaan itu ialah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, maka siapa yang dikehendaki oleh Allah bahwa memberi petunjuk kepadanya, niscaya dibukakannya dadanya untuk Islam. Surat 6 Al-An'am ayat 125. Dan dengan firman Allah Azza wa Jalla, maka adakah orang-orang yang dibukakan Allah dadanya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Surat 39 Az-Zumar ayat 22. Sebagaimana isi itu amat berharga pada dirinya dengan dikaitkan kepada kulit dan setiapnya itu dimaksudkan, akan tetapi tidak terlepas dari campuran pemerasan. Dengan dikaitkan kepada minyak yang dikeluarkan daripadanya, maka seperti demikian juga kelesaan amal itu maksud yang tinggi bagi orang-orang salih, orang yang berjalan ke jalan Allah. Tetapi ia tidak terlepas dari campuran pemerhatian yang lain dan penolehan kepada yang banyak dibandingkan kepada orang yang tidak berpenyaksian, selain yang esa yang benar. Kalau Anda bertanya, bagaimana tergambar bahwa tidak dipersaksikannya selain yang esa, sedang ia menyaksikan langit, bumi dan tubuh-tubuh lain yang dapat dirasakan dengan panca indera, dan itu banyak, maka bagaimanakah ada yang banyak itu satu? Ketahuilah kiranya bahwa ini tujuan ilmu mukasyafah, ilmu diminta untuk mengetahuinya saja. Rahasia ilmu ini tidak boleh digariskan dalam buku. Orang-orang yang berilmu marifah mengatakan bahwa menyiarkan rahasia ketuhanan itu kufur. Kemudian, itu tidak menyangkut dengan ilmu muamalah, jual beli. Benar, menyebutkan apa yang memecahkan tanda kejauhan Anda itu mungkin, yaitu bahwa sesuatu itu kadang-kadang ada ia banyak dengan semacam musyahadah, penyaksian, dan itibar ibarat. Dan ia satu dengan macam yang lain, dari penyaksian dan ibarat. Ini sebagaimana manusia itu banyak jikalau dipandang kepada nyawanya, tubuhnya, sendi-sendinya, urat-uratnya, tulang-tulangnya dan isi-isi perutnya. Dan itu, dengan ibarat dan penyaksian yang lain adalah satu. Karena kita mengatakan bahwa dia itu manusia yang satu. Dia dengan dikaitkan kepada kemanusiaan itu satu. Berapa banyak orang yang menyaksikan seorang insan dan tidak terguris di hatinya akan banyaknya perutnya, urat-uratnya, sendi-sendinya, penguraian rohnya, tubuhnya dan anggota badannya.
Perbedaan di antara keduanya ialah tentang keadaan menghabisi seluruhnya dan menyawuknya. Meraup itu menghabiskan dengan satu, yang tak ada padanya pemisah-misahan, seakan-akan dalam pandangan pengumpulan, dan dipandang kepada banyaknya itu dalam pemisah-misahan. Maka seperti demikianlah setiap apa pada wujud dari Al-Khaliq yang Maha Pencipta, dan makhluk mempunyai ibarat-ibarat dan penyaksian-penyaksian banyak yang bermacam-macam. Dengan ibarat yang satu dari ibarat-ibarat itu adalah satu, dan dengan ibarat-ibarat yang lain selainnya itu banyak, sebahagiannya sangat banyak dari sebahagian yang lain. Contohnya, manusia, walaupun tidak bersesuaian dengan maksud, akan tetapi memberitahukan dalam keseluruhan atas cara kembalinya yang banyak dalam hukum penyaksian itu satu. Jelas dengan uraian ini meninggalkan penentangan dan pengingkaran bagi makam tingkat yang tidak sampai Anda kepadanya, dan Anda beriman kepadanya dengan iman pembenaran. Maka adalah bagi Anda, dari segi Anda itu beriman dengan keesaan ini, mempunyai bahagian, walaupun tidak yang Anda imankan itu sifat Anda. Sebagaimana apabila Anda beriman dengan kenabian, walaupun Anda bukan nabi, niscaya Anda mempunyai bahagian daripadanya sekadar kuatnya iman Anda. Penyaksian ini, yang tidak menampak padanya selain yang esa, yang benar. Sekali ia kekal dan sekali ia datang seperti kilat yang menyambar, dan itulah yang terbanyak, dan yang kekal terus-menerus itu jarang dan sukar. Kepada inilah diisyaratkan oleh Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj ketika ia melihat Ibrahim Al-Hawash yang berkeliling dalam perjalanannya. Lalu ia bertanya, "Dengan apa Anda ini?" Ibrahim Al-Hawash menjawab, "Aku berkeliling dalam perjalanan untuk aku betulkan keadaanku pada tawakal, dan dia itu termasuk orang-orang yang bertawakal." Al-Husain menjawab, "Anda telah menghabiskan umur Anda dalam membangun batiniah Anda, maka di manakah dihabiskan dalam keresaan?" Seakan-akan Ibrahim Al-Hawash berada dalam membetulkan makam ketiga pada keresaan. Maka diminta oleh Al-Husain Al-Hallaj dengan makam keempat. Inilah makam-makam orang-orang yang berkeesaan mengenai keesaan atas jalan ijmal, tidak terperinci. Jikalau Anda berkata bahwa tak boleh tidak untuk ini, dari uraian sekadar yang memberi pengertian cara pembinaan tawakal, maka aku berkata, adapun yang keempat, maka tidak boleh dimasuki dalam menjelaskannya. Dan tidaklah pula tawakal itu terbina di atasnya. Akan tetapi keadaan tawakal itu berhasil dengan keesaan yang ketiga. Adapun yang pertama, yaitu kemunafikan, maka itu jelas. Adapun yang kedua, yaitu itikad, keyakinan, maka itu ada pada umumnya kaum muslimin. Jalan menguatkannya dengan berkata-kata al-kalam dan menolak daya upaya golongan pembuat bid'ah yang diada-adakan padanya itu. Disebutkan pada ilmu kalam berkata-kata, dan telah kami sebutkan dalam kitab Al-Ihtisad fil Itikad keyakinan, kadar yang penting daripadanya. Adapun yang ketiga, maka yaitu yang terbina tawakal di atasnya, karena semata-mata keresaan dengan keyakinan itu tidak mewariskan keadaan tawakal. Maka marilah kami sebutkan daripadanya kadar yang mengikatkan tawakal, tanpa penguraiannya yang tidak dapat dipikul oleh kitab yang seperti ini. Hasilnya ialah bahwa tersingkap bagi Anda bahwa tak ada pembuat selain Allah Ta'ala. Dan setiap yang ada itu dari ciptaan, rezeki, pemberian dan pencegahan, hidup dan mati, kaya dan miskin dan lain-lain dari apa yang diberikan nama. Maka yang sendirian dengan menjadikan dan menciptakannya ialah Allah Azza wa Jalla. Ia tidak mempunyai sekutu padanya. Apabila tersingkap ini bagi Anda, niscaya Anda tidak memandang kepada yang lain daripadanya, bahkan kepadanya lah takut Anda.
Kepadanyalah harapan Anda, kepadanyalah kepercayaan Anda, kepadanyalah tawakal Anda. Sesungguhnya Allah pembuat dengan sendirian, tanpa yang lain. Apa yang selainnya itu dijadikan dengan patuh. Tiada kebebasan bagi mereka dengan menggerakkan suatu atom dari alam langit yang tinggi dan bumi. Apabila terbukalah bagi Anda pintu-pintu diminta untuk mengetahuinya saja. Niscaya teranglah bagi Anda akan ini dengan terangnya yang paling sempurna dibandingkan dengan penyaksian dengan penglihatan mata. Sesungguhnya Anda dicegah oleh setan dari keesaan ini. Pada kedudukan yang dikehendakinya bahwa berjalan ke hati Anda campuran syirik dengan dua sebab. Pertama, menoleh kepada usaha ikhtiar hewan-hewan benda-benda yang hidup. Kedua, menoleh kepada benda-benda beku, al-jamadat. Adapun menoleh kepada benda-benda beku, maka seperti pegangan Anda kepada hujan, pada keluarnya tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan pertumbuhannya. Kepada awan mendung pada turunnya hujan, kepada dingin pada berkumpulnya awan mendung, dan kepada angin pada lurusnya kapal dan jalannya. Semua ini adalah syirik dalam keesaan dan kebodohan dengan hakikat makna segala sesuatu. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan seikhlas hatinya. Tetapi setelah mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan, tiba-tiba mereka mempersekutukan Allah dengan yang lain. Surat 29 Al-Ankabut ayat 65. Ada yang mengatakan bahwa maknanya ialah mereka mengatakan, jikalau tidaklah lurusnya angin, niscaya tidaklah kita selamat. Siapa yang tersingkap baginya hal keadaan alam sebagaimana adanya, niscaya ia mengetahui bahwa angin ialah udara. Dan udara itu tidaklah bergerak sendiri sebelum digerakkan oleh penggerak. Demikian pula penggeraknya, dan begitulah seterusnya. Sehingga berkesudahan kepada penggerak pertama yang tidak ada lagi penggerak baginya. Dan tidaklah dia itu yang bergerak pada dirinya Allah Azza wa Jalla. Maka menolehnya hamba pada terlepasnya dari bahaya kepada angin itu menyerupai dengan menolehnya orang yang diambil untuk dipotong lehernya. Lalu raja menulis menandatangani dengan memberi maaf dan melepaskannya. Lalu orang tersebut selalu menyebutkan tinta kertas dan pena yang dengan barang-barang itu tanda tangan itu dituliskan. Ia mengatakan, jikalau tidaklah pena itu, niscaya aku tidaklah terlepas. Ia melihat kelepasannya ialah dari pena, tidak dari yang menggerakkan pena, dan dia itu sangat bodoh. Orang yang mengetahui bahwa pena itu tidak mempunyai ketentuan pada dirinya dan pena itu terletak urusannya dalam tangan si penulis, niscaya ia tidak akan menoleh kepada pena itu. Dan ia tidak berterima kasih selain kepada si penulis. Bahkan ia diharukan oleh kegembiraan terlepasnya dari bahaya, dan ia berterima kasih kepada raja dan si penulis daripada terguris di hatinya akan pena. Tinta dan dawa tidak terpisahkan antara tinta dan pena. Matahari, bulan, bintang-bintang, hujan, awan mendung, bumi dan setiap hewan dan benda keras itu dijadikan dalam genggaman kudrah kuasa. Seperti terjadinya pena dalam tangan si penulis. Bahkan ini perumpamaan pada diri Anda karena keyakinan Anda bahwa raja yang bertanda tangan itu ialah penulis tanda tangan. Dan yang sebenarnya, bahwa Allah yang maha suci dan yang maha tinggi, dialah yang menulis. Karena firman Allah Ta'ala, dan tidaklah engkau yang melemparkan ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. Surat 8 Al-Anfal ayat 17. Apabila tersingkap bagi Anda bahwa semua apa yang di langit dan apa yang di bumi itu dijadikan atas cara ini, niscaya berpalinglah setan dari Anda dengan perasaan kecewa.
Ia putus asa daripada mencampurkan keesaan Anda dengan syirik ini. Lalu ia mendatangi Anda pada kebinasaan kedua, yaitu penolehan kepada usaha ikhtiar benda-benda hidup al-hayawanat pada perbuatan-perbuatan yang diusahakan al-afal al-ikhtiariyah. Ia mengatakan, bagaimana Anda melihat setiap sesuatu itu dari Allah dan insan ini memberikan kepada Anda rezeki Anda dengan ikhtiar usahanya. Kalau ia mau, niscaya ia memberikan kepada Anda. Dan kalau ia mau, niscaya ia memutuskan, menghentikan pemberian itu kepada Anda. Dan orang ini yang memotong leher Anda dengan pedangnya. Orang itu berkuasa atas Anda. Kalau ia mau, niscaya dipenggalnya leher Anda. Dan kalau ia mau, niscaya dimaafkannya Anda. Maka bagaimana Anda tidak takut kepadanya? Bagaimana Anda tidak mengharapkan kepadanya? Urusan Anda adalah di tangannya. Anda menyaksikan yang demikian dan Anda tidak ragu padanya. Ia mengatakan pula kepada orang itu, benar, kalau Anda tidak melihat pena, bahwa pena itu bekerja dengan percuma, maka bagaimana Anda tidak melihat yang menulis dengan pena dan dia itu yang bekerja dengan percuma baginya? Ketika inilah tergelincirnya tapak kaki kebanyakan orang selain hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang tak ada kekuasaan setan terkutuk di atas mereka. Maka mereka menyaksikan dengan cahaya penglihatan mata hati akan adanya si penulis itu yang bekerja dengan percuma yang diperlukan. Sebagaimana dipersaksikan oleh semua orang-orang yang lemah akan adanya pena itu bekerja dengan percuma. Mereka mengetahui bahwa kesalahan orang-orang yang lemah itu pada yang demikian. Seperti semut melihat ujung pena itu menghitamkan kertas, dan tidak memanjang penglihatannya kepada tangan dan anak-anak jari, lebih-lebih kepada yang mempunyai tangan. Lalu semut itu salah. Ia menyangka bahwa pena itu yang menghitamkan bagi putihnya kertas. Yang menyangka demikian itu karena singkat penglihatannya daripada melampaui ujung pena. Karena sempit biji matanya. Maka seperti demikian juga orang yang tidak terbuka dadanya dengan cahaya Allah Ta'ala kepada Islam. Yang pendek mata hatinya daripada memperhatikan yang maha perkasa bagi langit dan bumi dan penyaksian musyahadah keadaannya itu yang maha pemaksa di balik setiap sesuatu. Lalu ia berhenti di jalan atas si penulis, dan itu kebodohan semata. Akan tetapi orang-orang yang mempunyai hati dan penyaksian telah difirmankan Allah Ta'ala terhadap mereka akan setiap atom di langit dan bumi dengan kuasanya, yang dengan kuasa itu bertuturlah setiap sesuatu. Sehingga mereka mendengar pengkudusan dan pentasbihan atom itu kepada Allah Ta'ala dan pengakuan atas dirinya dengan kelemahan dengan lisan yang lancar. Ia berkata-kata dengan tidak ada huruf dan suara yang tidak didengar oleh mereka yang terasing dari pendengaran. Aku tidak maksudkan dengan yang demikian akan pendengaran zahiriyah yang melewati suara. Sesungguhnya keledai bersekutu padanya, dan tak ada nilai bagi apa yang bersekutu padanya binatang ternak. Sesungguhnya aku kehendaki dengan yang demikian akan pendengaran yang diperoleh dengan pendengaran itu akan perkataan yang tidak berhuruf dan bersuara. Tidak dia orang Arab dan tidak orang Ajam, bukan Arab. Kalau Anda mengatakan bahwa ini suatu keajaiban yang tidak diterima oleh akal, maka terangkanlah kepadaku cara menuturkannya. Bagaimana ia menuturkan dan dengan apa dituturkannya? Bagaimana ia bertasbih dan mentakdiskan, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk.